Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bikin videonya di malam hari, jadi gue ucapin selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian semua. Entah itu yang sedang menonton video ini ingin beristirahat atau bangun dari istirahatnya, gue ucapin semoga kalian sehat selalu. Karena emang lagi musim sakit guys. Ini jujur banget, tenggorokan gue lagi radang. Tiap bukber tuh minum es terus gitu, jadi ini gue lagi kurang sehat, jadi mohon maaf dan mohon harap maklum kalau emang gak ceria gitu pembawaannya dan kurang ekspresinya gitu ya guys ya. Jadi guys, gue seneng banget akhirnya enggak sih, kita ya senang bisa bikin video learning journal ini yang pertemuan ke-3 ya, apa 4, karena ternyata minggu kemarin itu kita nggak bikin learning journal karena libur. Jadi guys, di pertemuan kita untuk pembahasan learning journal kali ini, yaitu sebenarnya gue agak bingung di pertemuan mata kuliah penulisan berita dan artikel di kelas kemarin hari Selasa itu agak chaos banget. Dan hari Selasa kemarin itu adalah presentasi kelompok 1, tapi mungkin karena antar anggota kelompoknya ada miskom atau ada penjelasan dari Pak Adi selaku dosen pengampu, dengan mereka agak kurang jelas penjelasannya atau mereka yang kurang nangkep penjelasan dari Pak Adi, jadi rumit gitu loh guys penjelasan makalahnya, dan memang ada beberapa kurang gitu kalau menurut gue. Memang belum dijelasin secara rinci dan secara detail terkait penulisan karya ilmiah itu seperti apa, jadi kayak agak shock, agak kaget gitu. Nah, jadi makanya kenapa kelompok 1 kemarin itu agak kurang gitu saat menjelaskannya, karena mereka saat menulis atau menyusun makalahnya juga ada kesalahan gitu. Sebenarnya is okay karena kelompok 1 jadi ya masih tahap percobaan dan tahap ya pertama kali itu, jadi ya udah nyoba-nyoba dulu aja gitu ya guys, nekat aja nih gitu. Oke, mereka membahas tentang apa aja mendasari tentang berita dan artikel di media massa. Kita juga butuh teori dan butuh kayak penjelasan yang lebih lanjut gitu loh dari banyak orang, supaya kita juga wawasannya nambah, anjay wawasan. Latar belakangnya ditulis harusnya 6-10 halaman gitu. Ini bukan harusnya, tapi emang begitu gitu ya. Gue pas denger juga kayak yang, oh my god, wow, latar belakang yang biasa kita tulis, yang biasa kita susun 1 halaman cukup, ini kayak 6 halaman coy. Terbelakang itu juga diisi dengan masalah ataupun poin ataupun suatu hal yang ingin kita tulis tuh seperti apa gitu loh, penjelasan awalnya gitu. Dan kenapa sih kita milih ingin menjelaskan hal tersebut gitu loh, dan kenapa hal tersebut harus dibahas gitu. Itu isi dari latar belakang. Maka dari itu kenapa latar belakang ditulisnya sampai 6 halaman minimal. 6 halaman itu 1 halaman bisa disusun dengan 1 masalah. Jadi 1 paragraf 1 masalah, dan 1 paragraf yang lainnya itu cara penyelesaiannya atau solusi dari penyelesaiannya. Jadi kayak paragraf 1 kan masalahnya, nah paragraf kedua tuh solusi dari masalah di paragraf 1 ini seperti apa gitu. Guys, tenggorokan gue gatel banget sumpah. Dan dalam penulisan karya ilmiah itu kita nggak boleh pakai yang namanya simbol dalam Microsoft Word. Jadi kayak kalian tau gak sih simbol yang bulat-bulat atau yang tanda pesawat? Aku kasih contohnya kayak gini. Kita nggak boleh pakai kayak gini kalau lagi buat karya ilmiah ataupun skripsi. Kan kita ke pembahasan nih, ke studi kasusnya, ke pembelajaran kasusnya gimana gitu ya, bab 2. Jadi untuk menyusun studi kasus atau menyusun bab 2 pembahasan, kita bisa pakai yang namanya angket, ada buktinya dengan adanya angket ini. Dan jadi kalau kita udah nuangin pembahasan, kayak bukti pembahasannya dari mana nih gitu, kenapa pembahasannya seperti ini, dari mana sumbernya, ada dari bukti si angket itu gitu. Karena kita juga bisa menambahkan gambar atau menambahkan kayak penguat gitu loh dari isi pembahasan ini tuh dari mana gitu. Kita juga mereview tentang makalah yang dipresentasiin sama kelompok 1. Sepertinya gue akan membahas tentang ini sedikit karena gue juga sebenarnya agak kurang paham gitu dari pembahasan kelompok 1 itu seperti apa. Cuman ini sependapat gue aja dan setangkap gue gimana sih dari materi yang mereka bawakan saat di kelas kemarin.
gitu, bahas tentang apa aja sih dasar-dasar atau apa aja sih yang mendasari tentang artikel dan berita di media massa gitu, mulai dari fungsi, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya. Sebenarnya poin-poin ini tuh udah dijelasin di pertemuan kedua kemarin ya nggak sih, seingat gue tuh gitu. Dari jenis-jenis berita ada apa aja, ciri-ciri artikel ada apa aja, gue tuh masih ingat gitu loh. Kalau gue ngejelasin hal ini, hal yang gue lagi ngomongin sekarang itu di learning journal pertemuan kedua kayaknya ya, kedua, iya. Jadi kayak mungkin kita akan mengulik lagi ya guys ya, karena supaya kita tidak lupa. Kita bahas fungsi dari berita dan artikel itu apa. Kita mungkin kalau pendapat gue ya, kita nggak harus ngejelasin secara rinci dan secara detail gitu loh fungsinya apa, karena dengan kita membaca sebuah berita aja kita udah tahu nih, oh kita jadi tahu kayak tempat makan restoran paling enak di Serang tuh ini gitu loh, dan apa aja sih tren yang lagi viral saat ini tuh, oh ini trennya. Jadi kayak kita sering baca berita pun dan kita sering menyimak berita pun, menurut gue itu udah paham kita tentang cara nangkep lah fungsi berita tuh apa gitu loh. Dan artikel juga nggak beda jauh gitu sebenarnya kan. Artikel sama berita yang membedakan tuh topiknya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya. Fungsinya tuh sama aja, untuk menghibur, untuk menginformasikan, untuk pelajaran, untuk lagi. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis berita. Jenis berita itu ada straight news, ada soft news, ada feature, ada in-depth news. Berita investigasi yang gue tahu tuh contohnya, misal kita dapat info ada pengguna narkoba daerah Ciruas itu. Nah kan kita baru dapat info doang nih, penggunanya ada di daerah Ciruas. Kita lebih selidiki dulu, kita apa ya, kayak investigasi tuh kayak baru praduga gitu lah. Butuh beritanya, butuh diselidiki lagi, butuh diulik lebih dalam lagi. Kenapa si pengguna ini menggunakan narkoba, dan dia dapat narkobanya dari mana, dan dia cara mengkonsumsi narkobanya itu seperti apa, dan jenis narkobanya itu apa gitu. Itu namanya investigasi. Kalau menurut gue apa aja sih jenis-jenis artikel yang gue tahu itu ada artikel ilmiah dan artikel populer. Sebenarnya ada banyak lagi sih, ada artikel narasi, artikel persuasif, terus artikel argumentasi, artikel review gitu. Artikel ilmiah itu tadi yang gue jelasin di awal, karya tulis ilmiah atau sebuah sebuah karya tulis yang dimuat dalam bentuk jurnal gitu loh. Jadi harus sintas 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kalau artikel populer kan gampang, kita tinggal kayak mengamati apa aja nih yang viral saat ini. Kita tinggal mengamati, kayak misalkan nih ada mahasiswa berprestasi gitu, nah kita bisa bikin tuh artikel tentang mereka, gimana mereka tuh berprestasi dalam bidang apa, dan tujuan mereka menjadi mahasiswa berprestasi itu apa gitu. Artinya kan persuasif kan mengajak ya. Jadi kayak misal kita lagi bahas pencemaran lingkungan atau banjir nih lagi terjadi di lokasi A gitu. Nah kenapa masalahnya bisa banjir? Karena sampahnya tercemar, karena orang-orang sering buang sampah sembarangan. Nah maka dari itu dibuatlah artikel persuasif ini, dengan kita isinya itu mengajak para warga atau mengajak masyarakat untuk membuang sampah ke tempatnya dan mengelola sampah menjadi limbah atau menjadi sebuah barang apa ya, menjadi misalkan plastik dijadiin barang yang pakai gitu ya. Artikel narasi, kita ambil bagian kata narasi. Narasi itu adalah kan seperti yang gue tahu itu kalimat yang menjelaskan suatu kejadian, atau bisa kayak ngejelasin suatu kejadian secara berurutan, kayak dari masa lalu ke masa sekarang gitu. Kayak misalkan artikel narasi zaman purba, kayak mereka dulu gimana sih sosialisasinya, mereka dulu masaknya gimana, mereka dulu tempat tinggalnya seperti apa. Nah itu namanya artikel narasi. Dan bisa juga artikel narasi itu kayak sebuah sejarah, sebuah tentang menceritakan sebuah kisah pahlawan gitu, kayak dari perang-perang yang terjadi di Indonesia, ataupun bisa bersifat yang sejarahnya nasional gitu. Itu cukup sampai di sini aja ya, karena menurut gue ini juga udah cukup panjang banget ini. Jangan bosan-bosan karena masih banyak learning journal yang lain yang belum terselesaikan dan belum dilaksanakan. So, saya Bilgeza Alsakira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, terima kasih.